Kalau saya jadi anggota legislatif, saya akan bangun masjid di tempat sini. Buktinya sudah 2 tahun, bahkan sudah akan berakhir masa jabatannya, masjid tak kunjung berdiri. Fajara ini adalah berlebih-lebihan dalam memusuhi orang. Mungkin bertengkar, tapi ketika sudah bertengkar atau bermusuhan, dia berlebih-lebihan. Sudah lebih dari 3 hari belum tegur sapa. Sudah sebulan, bahkan sudah sampai di hari raya Idul Fitri, masih saja membenci. Sudah 7 tahun, gitu. Sudah punya anak malah, gitu. Tapi tetap permusuhan itu tetap berjalan. Bahkan dia warisi kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu anhum wa ankum wa anna jami'an. Hadis berikutnya, sahabat sekalian rahimakumullah, tentang menepati janji. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Sebab persoalan janji ini adalah persoalan yang sangat sensitif. Bahkan hukumannya atau sanksinya di akhirat itu sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban atau dimintakan pertanggungjawaban. Di ayat lain surah Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu, kesepakatan-kesepakatan yang sudah kamu lakukan atau janjimu. Kemudian di surat As-Saff Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah terhadap sesuatu yang kamu ucapkan sementara kamu tidak lakukan. Persoalan tadi mengarahkan kita kepada ciri-ciri orang munafik. Hadis yang masyhur kita kenal itu ada 3 tandanya. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar janjinya. Wa idza tumina khana, diberikan amanah justru dia khianat terhadap amanah itu. Bahkan di riwayat Muslim ditambahkan wa in shama wa shalla, walaupun orang yang suka berdusta tadi, orang yang suka mengingkari janji tadi, dan orang yang suka berkhianat terhadap amanah tadi itu, mereka puasa, mereka sholat, dan wa za'ama annahu muslim, dan walaupun mereka menyangka diri mereka adalah seorang muslim. Di sini menunjukkan tetap mereka dikategorikan sebagai munafik, walaupun mereka sholat, walaupun mereka berpuasa. Jadi sangat berat sahabat sekalian, semoga Allah menjaga kita. Nah, di hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 ciri kata Rasulullah, di mana jika 4 tanda atau ciri ini berada pada seseorang, maka orang itu munafiqan khalisan, betul-betul 100% munafik. Wal'iyadzubillah. Wa man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha.
Dan siapa yang dalam dirinya ada salah satu dari 4 ini, bukan 4, satu saja, maka berarti dia telah memiliki satu ciri kemunafikan. Dan itu tetap melekat pada dirinya kecuali atau sampai dia meninggalkan. Jadi 4 yang ada pada diri kita berarti 100% munafik. Berarti kalau hanya satu juga disebut sebagai munafik. Hanya kemunafikannya ya kira-kira 25% lah begitu. Yang pertama, idza tumina khana. Jadi diberi amanah, dia khianat. Amanah sebenarnya itu bukan ya hanya sekedar kita melihatnya dari sisi rezeki. Seseorang diberikan amanah, lalu kita berkata, barakallahu fiik. Masya Allah, dapat rezeki. Ya, kita menganggap itu rezeki. Padahal amanah itu atau jabatan itu bisa menjadi 2. Bisa menjadi pemberian Allah karena kita mampu untuk menduduki jabatan itu dan menjadikan jabatan itu dengan kita bisa menjadi lebih baik. Itu pertama. Atau yang kedua, sahabat sekalian, bisa jadi jabatan itu sebenarnya istidraj atau bala untuk kita. Karena Allah mengetahui kita tidak akan bisa melaksanakan jabatan itu dengan baik. Dan Allah memurkai kita, Allah berikan jabatan itu agar kita semakin banyak berkhianat dan semakin banyak pula dosa kita di sisi Allah. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta, sering banyak dustanya. Kalau istilah sekarang hoax ya, banyak hoaxnya. Bicara sedikit, selalunya ngarang. Wal'iyadzubillah. Wa idza ahada ghadara. Dan jika dia membuat kesepakatan ghadara, ai naqada mattafaqa alaihi wa fa'ala khilafahu. Dia melanggar semua yang telah disepakati dan melakukan sebaliknya. Ya, mungkin contoh-contoh kecil ya. Misalnya kita bersepakat untuk melakukan pinjam-meminjam antara individu satu dan individu yang lain. Kita meminjam uang. Nah, kemudian kesepakatannya dalam 1 bulan atau 2 bulan atau waktu tertentu kita melunasi pinjaman itu. Namun setelah waktu yang ditentukan justru kita tidak menyepakati atau kita melanggar. Contoh yang lain, nah ini yang sering ya, mencalonkan sebagai anggota legislatif supaya masyarakat bisa melirik dan memilihnya saat di TPS kelak. Dia menebar janji-janji. Kalau saya naik nanti saya akan ini, saya akan itu. Semua petani saya akan servis misalnya, saya akan berikan setiap bulan itu bantuan untuk kelompok-kelompok tani. Kalau saya jadi anggota legislatif, saya akan bangun masjid di tempat sini. Buktinya sudah 2 tahun, bahkan sudah akan berakhir masa jabatannya, masjid tak kunjung berdiri. Nah, ini kesepakatan. Ketika dilanggar berarti ada salah satu ciri kemunafikan dalam diri kita. Dan kita ketahui bersama, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Waliyadzubillah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka paling bawah. Ya, ditempatkan di neraka paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Tingkatan paling bawah, yang paling berbahaya. Waliyadzubillah. Wa idza khasama fajara. Dan kalau dia bermusuhan, fajara, ay balagha fil khusuma. Fajara ini adalah berlebih-lebihan dalam memusuhi orang. Mungkin bertengkar, tapi ketika sudah bertengkar atau bermusuhan, dia berlebih-lebihan. Sudah lebih dari 3 hari,
belum tegur sapa. Sudah sebulan, bahkan sudah sampai di hari raya Idul Fitri, masih saja membenci. Sudah 7 tahun, gitu. Sudah punya anak malah, gitu. Tapi tetap permusuhan itu tetap berjalan. Bahkan dia warisi kepada anaknya, kamu jangan sekali-kali berinteraksi dengan orang itu. Orang itu musuhnya papa. Orang itu musuhnya mama. Jangan sekali-kali. Nah, ini balagha fil khusumah. Terlalu berlebih-lebihan dalam bermusuhan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.